Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang TKW nekat merantau ke Afrika demi masa depan keluarganya. Tapi tak ada yang tahu, di sana ia justru terjebak dalam pernikahan siri dengan majikannya sendiri. Apakah ia menemukan cinta atau luka yang tak bisa disembuhkan? Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Namaku Sulastri, gadis desa dari Jawa Timur, anak sulung dari 5 bersaudara. Ayahku sudah lama sakit-sakitan, hanya bisa berbaring lemah di depan rumah bambu kami. Ibuku adalah sosok wanita kuat yang tak pernah lelah berdoa, berharap agar kami semua bisa keluar dari jerat kemiskinan. Karena itulah, aku memberanikan diri merantau jauh, menjadi tenaga kerja wanita, demi masa depan keluarga. Aku dikirim ke Maroko, bekerja di rumah seorang pria kaya bernama Pierre. Dia pria Afrika tinggi besar, berkulit gelap legam dengan mata tajam seperti elang. Rumahnya bak istana di pinggiran Rabat. Ia hidup sendiri, tanpa istri atau anak, dan aku hanya satu-satunya pembantu wanita di sana, ditemani beberapa pria penjaga yang tampak garang dan dingin. Hari-hariku dipenuhi dengan pekerjaan rumah, memasak, membersihkan, menyetrika, dan melayani tamu-tamu besar yang sering datang. Aku hanya bisa tunduk dan patuh, meski aku tidak mengerti bahasa mereka. Pierre tak pernah menyentuhku secara kasar, tapi tatapannya yang menembus dan membuatku merasa seperti buruan mulai membuatku risih. Suatu malam, saat aku sedang mencuci di dapur, Pierre datang tanpa suara dan berkata dengan bahasa Indonesia yang patah-patah, "Kamu cantik. Aku mau kamu jadi istriku." Aku kira itu lelucon, tapi 2 hari kemudian aku dipanggil ke ruang tamu. Di sana sudah menunggu seorang imam lokal, 2 saksi laki-laki, dan secarik surat nikah siri. Tak ada diskusi, tak ada pilihan. Semua sudah diatur. "Aku sudah bayar agensimu, kamu milikku," katanya dingin. "Nikah saja, kalau tidak kamu pulang tanpa uang, tanpa dokumen, dan bisa ditahan." Aku terkejut dan syok. Paspor dan kontrakku dipegang agensi, aku tak punya jalan keluar. Aku menangis memohon, tapi sia-sia. Imam itu tetap melafalkan ijab kabul, saksi-saksi mengangguk. Hari itu aku resmi menjadi istri sirinya di negeri asing, tanpa cinta dan tanpa restu keluarga. Malam itu, aku tahu hidupku akan berubah selamanya. Malam pertama kami seperti awan hitam yang menutupi langit, dingin dan mencekam meski kamar mewah dengan lampu kristal dan kasur empuk seakan milik sultan. Aku berdiri gemetar di depan pintu, mengenakan baju rumah lusuh dan kerudung yang sudah usang. Langkah kaki berat mendekat. Saat pintu terbuka, berdirilah Pierre, suamiku secara hukum, meski aku tak pernah rela. "Kamu istri sekarang, masuk," katanya tegas. Tanganku gemetar, kakiku lemas, tapi aku melangkah masuk. Sepanjang hidupku, belum pernah aku merasa begitu ketakutan. Ini bukan karena sakit, tapi karena aku tahu aku tak punya kuasa atas tubuhku sendiri. Pierre duduk di ujung ranjang, menatapku seperti singa lapar. Ia memanggilku duduk, lalu mulai menyentuh pipiku. Aku spontan mundur, dan dia mengunci pintu kamar dari dalam. "Aku janji akan baik sama kamu, tapi jangan lawan," katanya berat. Malam itu penuh penderitaan. Aku hanya bisa menangis pelan, menahan suara agar tak terdengar keluar. Tak ada yang bisa menolongku. Aku hanya bisa memejamkan mata, berdoa semoga Tuhan tak berpaling dari aku. Setelah semuanya usai, aku terbaring kaku seperti boneka tak bernyawa. Pierre sudah tertidur pulas, tapi aku terjaga dalam keheningan. Angin gurun di luar bertiup pelan, tapi di dalam dadaku terasa sesak. Aku sadar, hidupku tak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, aku bukan lagi pembantu di rumah Pierre. Aku sudah resmi istrinya, tapi tetap bekerja tanpa henti. Bedanya, kini aku harus berbagi ruang, makan semeja, dan melayani kapanpun ia mau. Tidak ada cinta, hanya ikatan yang dipaksakan. Pagi berikutnya, aku duduk termenung di tepi ranjang. Tubuhku lemas, hatiku hancur, tapi air mataku sudah habis.
Pierre bangun, menatapku dingin, lalu pergi tanpa sepatah kata, seolah malam itu hanya rutinitas biasa. Hari-hariku berlalu dengan perasaan campur aduk. Kadang aku ingin berteriak, kabur, atau melapor polisi. Tapi siapa yang akan percaya pada TKW tanpa dokumen, yang katanya sudah dinikahi secara sah lewat surat nikah siri? Surat nikah itu menjadi tameng Pierre untuk terus mengurungku. Ia mulai membelikan pakaian mewah, perhiasan, bahkan ponsel. Namun semua itu hanya topeng penjara tanpa jeruji. Setiap malam, ketakutan yang sama datang menyelimuti. Kadang aku pura-pura tidur lebih awal, kadang menolak dengan halus. Tapi setiap penolakan justru membuatnya makin memaksa. Ia tak pernah memukul, tapi sentuhannya membuatku merasa seperti benda, bukan manusia. Yang lebih menyakitkan adalah, di luar rumah, Pierre memamerkan aku sebagai istrinya dari Indonesia. Dia memaksaku mengenakan pakaian mahal dan membawaku ke berbagai pertemuan bisnis. Semua orang melihatku sebagai wanita beruntung, tapi mereka tak pernah tahu betapa dalamnya ketakutan yang menggerogoti jiwaku. Di dalam rumah ini, aku hidup seperti burung yang sangkarnya dilapisi emas mewah. Di luar tampak indah, tapi nyawaku terasa terkurung. Setiap hari, aku bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus menjalani semua ini? Suatu pagi, saat aku sedang menyapu halaman belakang, datanglah seorang wanita tua bernama Halimah. Ia mengenakan pakaian tradisional Maroko dan tersenyum ramah padaku. "Kamu istri baru Pierre, ya?" tanyanya lembut dalam bahasa Arab. Aku hanya mengangguk sopan. Ia adalah tetangga yang rumahnya persis di sebelah. Beberapa hari kemudian, Halimah datang lagi membawa roti dan teh. "Nak, kamu bisa cerita apa saja ke aku?" ucapnya lirih, dengan tatapan yang teduh seperti pelukan seorang ibu di kampung. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak datang ke negeri asing ini, aku menangis. Bukan karena dipaksa, tapi karena aku merasa didengarkan. Dari Halimah aku tahu, Pierre dikenal sebagai pria keras kepala tapi sangat disegani. Pernikahannya dengan perempuan Perancis dulu tidak bertahan lama. Semua wanita yang pernah dekat dengannya pergi tanpa jejak. Halimah curiga mereka tak tahan dengan sikap kasar dan posesif Pierre. Aku mulai lebih sering berbicara diam-diam dengannya. Suatu hari, Halimah memberiku nomor telepon sebuah LSM lokal yang membantu para pekerja migran. "Kalau suatu hari kamu tak tahan lagi, hubungi nomor ini," katanya sambil menyelipkan secari kertas ke dalam roti. Hari-hariku tetap berat, tapi sejak itu ada secercah cahaya di tengah gelap. Aku sembunyikan kertas itu di balik kain mukena, mulai mencatat setiap perlakuan buruk Pierre, ancaman, penyitaan paspor, hingga sikap kasar yang mengurungku. Aku tahu, jika aku ingin bebas, aku harus punya bukti. Malam-malamku masih penuh air mata, tapi kini aku punya tujuan. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus keluar. Aku harus bebas. Aku ingin pulang. Untuk itu, aku harus sabar, kuat, dan cerdas. Ini bukan lagi soal rasa, tapi soal nyawa. Hari itu, langit rabat berwarna kelabu, angin berhembus pelan, dan hatiku berdebar tanpa alasan jelas. Sejak menerima nomor dari Halimah, aku menjadi lebih waspada. Aku tahu kesempatan tidak datang dua kali. Aku harus mencari waktu, tempat, dan cara untuk menghubungi bantuan tanpa diketahui Pierre. Kesempatan datang saat Pierre harus pergi ke Casablanca selama 2 hari untuk pertemuan bisnis. Ia meninggalkan rumah dengan 2 penjaga di luar, sementara aku diminta tetap di dalam. Begitu mobilnya keluar gerbang, aku menunggu 1 jam, memastikan situasi benar-benar aman. Lalu aku berlari ke kamar, mengambil mukena tempat aku menyembunyikan kertas kecil itu dengan tangan gemetar. Kutitip nomor itu ke ponsel yang Pierre berikan dulu, tapi selama ini tak pernah kugunakan selain membalas pesannya. Aku mengetik pesan singkat dalam bahasa Indonesia. "Saya TKW dari Indonesia. Saya dinikahkan paksa dan ditahan di rumah majikan. Tolong bantu saya." Ragu sesaat, lalu kutekan tombol kirim. Jantungku berdetak kencang. Tak lama kemudian, balasan datang dari nomor dengan lambang LSM.
Mereka menanyakan lokasi dan kondisiku, serta apakah aku bisa berbicara langsung. Aku hanya bisa membalas pelan lewat teks. Dalam hati, aku berharap mereka benar-benar bisa dipercaya. Selama 2 hari itu, aku terus berkoordinasi. Mereka bilang akan menghubungi kedutaan dan menyiapkan tim lapangan, tapi aku harus sabar. Aku tak boleh panik. Mereka butuh waktu untuk mendekat, menyelidiki, dan memastikan keselamatanku. Aku bersedia menunggu. Malam kedua, aku terjaga di balik tirai kamar, memandangi jalan kosong. Meskipun belum saatnya diselamatkan, untuk pertama kalinya sejak tiba di Maroko aku merasakan ada harapan. Ada orang-orang yang peduli. Aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Namun hari ketiga, Pierre pulang lebih awal dari rencana. Jantungku langsung berdebar. Aku belum siap. Tim penyelamat belum memberi kabar lanjutan. Tapi aku tak bisa mundur lagi. Aku sudah melangkah terlalu jauh. Jika Pierre tahu aku mencoba meminta bantuan, habislah aku. Wajahnya tampak lelah, tapi sorot matanya tetap curiga. Ia mencium keningku lalu berkata, "Kamu makin cantik. Sudah mulai nyaman jadi istriku, ya?" Aku hanya tersenyum tipis, pura-pura tenang. Padahal jantungku seperti hendak meledak. Malam itu aku terjaga, tak mampu memejamkan mata. Duduk di pojok kamar, pandanganku tertuju pada ponsel yang kusembunyikan di balik kasur. Hening tanpa pesan masuk membuat gelisah merayap di hati. Tapi aku tahu, aku tak boleh gegabah. Sekali saja Pierre mencurigai, semuanya bisa hancur berkeping-keping. Keesokan harinya, saat Pierre berangkat ke kantor cabangnya, ponselku bergetar. Sebuah pesan datang dari LSM. "Kami akan bergerak malam ini. Tetap tenang. Kami akan mendatangi rumahmu bersama petugas dan pihak kedutaan." Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Malam ini segalanya akan berubah. Pukul 10 malam, rumah sunyi senyap. Pierre di kamar mandi, sementara para penjaga berjaga di luar gerbang seperti biasa. Tiba-tiba, ketukan pelan di pintu depan terdengar, bukan ketukan biasa, melainkan 3 kali cepat, 2 kali lambat, kode rahasia yang telah disepakati. Aku segera membuka pintu. Di sana berdiri seorang wanita berjilbab dan pria berseragam rapi. Mereka menunjukkan kartu identitas kedutaan Indonesia. "Sulastri," bisik mereka. Aku mengangguk, air mata mulai menggenang di pelupuk. "Kami datang untukmu. Ayo sekarang." Aku tak membawa apa-apa, hanya diriku sendiri, mukena, dan secuil keberanian yang tersisa. Saat melangkah keluar dari pintu rumah itu, rasanya seperti terlepas dari penjara hidup yang membelenggu. Tubuhku lemas, tapi hatiku kuat. Aku tahu, malam ini aku akan bebas. Mobil melaju cepat menembus jalan-jalan sepi Rabat. Aku duduk di kursi belakang, diapit oleh 2 petugas perempuan. Di luar gelap, tapi di dalam hatiku, sebuah cahaya perlahan menyala. Aku belum sepenuhnya percaya, tapi setiap detik menjauh dari rumah itu adalah napas hidup yang kembali. Kami tiba di tempat perlindungan milik LSM. Aku diberi pakaian bersih, makanan hangat, dan untuk pertama kalinya, sebuah tempat tidur yang tak membuatku merasa seperti tawanan. Di sana, aku bertemu perempuan-perempuan lain, TKW dari berbagai negara, yang juga pernah terjebak dalam nasib serupa. Mereka menangis bersamaku, memelukku erat. Aku tak lagi sendiri. Proses hukum berjalan cepat. Pernikahan kami hanya nikah siri, tak tercatat secara resmi di negara asal. Aku tak dianggap istri sah. Dengan dukungan pihak kedutaan, aku mendapat perlindungan hukum dan trauma healing. Pierre dipanggil untuk diinterogasi, lalu dicekal dari program perekrutan TKW. 4 minggu setelah pelarianku, aku akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Pesawat yang membawaku terasa seperti mimpi. Ketika roda pesawat menyentuh landasan, air mataku tumpah. Aku kembali, masih utuh, masih hidup. Di bandara, ibu memelukku erat, ayah menitikan air mata haru. "Maaf, aku belum bisa membanggakan kalian," ucapku pelan. Ibu hanya tersenyum, membelai rambutku lembut.
Kamu sudah pulang, Nak. Itu sudah lebih dari cukup. Kini aku mulai menata hidup kembali. Luka itu masih ada, tapi aku tak ingin hidup dalam bayang-bayangnya. Aku mulai berbicara di forum-forum pemberdayaan perempuan, membagikan kisahku. Karena aku percaya, dari luka terdalam, bisa tumbuh kekuatan paling besar. Kini aku kembali menginjak tanah air, bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Pelukan ibu adalah rumah yang tak pernah hilang dari ingatanku. Hangat, penuh air mata, tapi juga kekuatan. Aku pernah hampir hilang di negeri orang, tenggelam dalam ketakutan dan sunyi yang tak punya ujung. Tapi doa-doa yang tak pernah putus, dan secercah harapan kecil dari balik kasur, akhirnya membawaku pulang. Perjalanan ini mungkin pahit, tapi aku tahu, aku tidak sendiri. Di luar sana, masih banyak yang terjebak dalam gelap seperti aku dulu. Maka jika kalian mendengar kisah ini, jangan diam. Suara kita bisa jadi cahaya untuk mereka yang masih tersembunyi dalam gelap. Karena pulang bukan sekadar kembali, pulang adalah kemenangan. Dan aku, akhirnya merasa tenang. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.